Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat tanpa obat. Gitu. Kali ini saya akan jalan-jalan ke Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, ini lewatnya Bandara Sakulon, yang nanti tembusannya itu ke Linggarjati. Ini jalannya lumayan. Nah, ini woodland nih. Tuh kan woodland. Ini masuk ke jalan kabupaten nih. Cuma ini bagusnya ini sampai situ aja nih. Ini masih bagus. Nah, ini nih tuh kelihatan kan sampai sini. Kesininya sih ya gitulah. Ya bagus, termasuk bagus, nggak ada bolong. Cuma ya nambalnya juga jadinya kayak lebih tinggi dari yang aslinya tuh. Mungkin di kamera sih nggak kelihatan ya. Tapi kalau di jalan sih aduh. Nggak tahu lah. Cara nambal jalan di negeri kita itu ya seperti itu. Nah, ini udah mau sampai. Alun-alun Mandirancan. Bentar lagi. Kalau dulu sih belum ada tembok ini nih, alun-alunnya. Sekarang udah dibikin tembok supaya tidak mengganggu lalu lintas ya. Kadang kan di situ ada yang suka main bola. Nah, bolanya suka ke jalan gitu. Nendangnya nyasar. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tahu lah. Ini yang sering saya lewati kalau mau ke Majalengka, mau ke Sumber, ya pokoknya bisa lah lewat Mandirancan. Mau ke healing gitu. Kita ambil arah ke Sumber. Nah, di sini tuh orang Kuningan, kalau ada yang sakit juga ada di sini. Ada rumah sakit. Kalau dulu itu rumah sakit paru-paru, khusus untuk rumah sakit paru-paru. Kalau dulu ya, karena dulu waktu kecil, dulu itu sempat kakek sakit dan dirawat di situ. Jadi tahu. Kalau sekarang sih kayaknya rumah sakitnya udah jadi rumah sakit umum ya. Udah jadi rumah sakit umum kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Oh, sebelah kanan itu kan rumah sakit Sidawangi ya, termasuknya lahannya juga luas.
jadi salah satu pintu batas Kabupaten Cirebon sama Kabupaten Kuningan, yaitu Rumah Sakit Paru Sidawangi. Nah, ini jalan ke arah Sumber. Kita udah masuk wilayah Kabupaten Sumber. Dulu mah jalannya nggak besar kayak gini, tapi ya karena ada fasilitas, ini jalan Kabupaten Sumber yang paling bagus kalau menurut saya. Ya karena sering bolak-balik sini nih. Kalau di tempat lain ya bukan jelek sih, cuman belum sebagus yang ini. Gitu. Kalau yang ini kayaknya udah wow. Ada markah jalannya, kanan kiri. Pokoknya oke banget lah kalau yang ini. Ini namanya Plangon. Sebelah kanan tempatnya monyet-monyet. Wisata alam. Oh, mantap. Tuh ibu-ibu ngacir terus. Banyak kanan kiri udah penuh ini, udah padat. Dulu mah tukang macet di sini tuh, karena ya lihat sendiri nih. Ini jalan segini lebarnya, kanan kiri dipakai sama pedagang. Udah nggak jelas ini. Makanya di sini kalau jam-jam segini ya biangnya macet. Gak tahu ini tuh. Wah, pedagangnya mantep. Setengah jalan sendiri dipakai, das. Anjir. Ini gimana ini? Kenyamanan untuk belanjanya gimana? Pasarnya kayak begini banget. Mungkin di pasar kalian pun sama ya. Ya ini nggak tahu gimana. Itu pasarnya sebelah kanan. Udah banyak kendaraan parkir, kanan kiri udah jadi tempat parkir, diambil sama para pedagang. Wis mantep. Bapak Aing gimana ini Bapak Aing? Ujung-ujungnya ke Bapak Aing lagi, Bapak Aing lagi. Nah dari sini sebetulnya kan satu jalur ya. Jadi kalau dari lampu merah itu nggak bisa belok kiri kalau di waktu siang. Buat teman-teman jangan sekali-kali dari arah Cirebon kota ke Sumber, ketemu lampu merah Sumber, jangan ke kiri, harus lurus. Nah ini jalanan Sumber ada 2 jalur kanan dan kiri. Kalau pada bolong sih enggak. Cuman garinjul, kata orang Sunda sih garinjul, jalannya garinjul. Kalau di Kuningan garinjul ya karena naik turun, ini jalanannya datar. Tapi garinjul. Garinjul itu apa ya? Ada yang tahu garinjul?
Nah, kita ambil ke sebelah kiri. Kita mau beli cat ke sini. Ini tuh ke arah Bode. Bode itu udah termasuknya ke daerah mana ya? Ya sekitaran Plumbon kali ya. Ya ini kan jalannya jalan kecil. Cuman yang dilaluinya dengan bobot yang berat-berat mengakibatkan pada bolong. Nah ini kita udah nyampe pasar Caplek di Bode Caplek. Desanya desa Bode Caplek. Iya masuknya kecamatan Plumbon. Itu Masjid Caplek. Kita ambil kiri untuk tokonya itu ada di sekitaran sini. Ya kenapa harus jauh-jauh? Karena di kota nggak ada bro, nggak ada yang selengkap di sini. Ya terpaksa ke kabupaten. Gitu ceritanya. Di kota Cirebon itu nggak ada yang jualan cat semprot kayak cat ini botol gitu yang selengkap di sini. Jadi ya kepaksa walaupun jauh. Akhirnya ini nih sebelah kanan namanya cat Dua Putra. Oke, sudah belinya. Kita pulang. Jadi buat teman-teman nih yang suka semprot-semprot, mau ngecat, boleh tuh rekomendasi toko di situ, toko Dua Putra ya, di daerah apa itu ya, Bode Caplek, di sekitaran pasar Bode Caplek, belakangnya berarti belakang pasar. Kita balik lagi ke jalan yang tadi. Jadi gitu ya buat teman-teman
Bukan promosi sih, cuman ya lebih lengkap aja. Kalian nggak usah muter-muter ke sana kemari, buang-buang bensin. Mendingan agak jauh sedikit, tapi udah jelas. Semuanya ada, semua merek juga ada. Dari Samurai, Sapporo, Pilok, Diton, pokoknya lengkap lah. Walaupun toko kecil, tapi hitungnya lengkap. Nah, karena saya mau aktivitas, kita ambil ke kiri, ke arah Pleret. Tadi kan ke kanan ya, dari kanan ya, dari belakang saya tuh. Itu sumber. Yang ke kanan itu ke sumber tadi tuh. Saya ambil ke kiri, jadi jalan terusan tadi, arah sumber Pleret. Nanti saya mau ke kota Cirebon untuk melanjutkan aktivitas. Nah, itu di depan kita ada Tugu Batik Trusmi. Nah, itu tinggal masuk. Tinggal masuk lurus ke sana, ada Batik Trusmi. Nanti kita jalan ke sana lah. Untuk sekarang kita belok ke kanan, ke arah kota Cirebon. Nah, daerah sini pun ada satu pasar lagi nih, tidak jauh dari pasar Pleret. Ini namanya pasar kue. Pasar kue Weru. Itu semua jenis makanan pokoknya di pasar itu deh. Mau makanan tradisional, makanan yang modern-modern gitu, ada segalanya di situ. Ini paling 5 menit lah dari Pleret ke Daung, itu paling 5 menitan lah. Cepat, apalagi naik motor, mantep. Naik mobil mah kadang-kadang macetnya pol. Ini kebetulan termasuknya lancar ya, tidak ada kemacetan, wajar lah. Tapi suatu saat kalau ketemunya macet, aduh, mana tahan. Ya gitulah, yang namanya di perjalanan itu ada suka dan duka. Oke teman-teman, terima kasih sudah nemenin perjalanan dari Kuningan ke tempat aktivitas di Cirebon. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi wawasan tempat-tempat di mana kalian belum pernah ke tempat itu. Jadi kan tahu lah, minimalnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. See you next time. Bye bye.